Saya bisa komunikasi. Enggak, aku lawan enggak mau masuk, enggak mau. Jangan dilawan, jangan dilawan, jangan dilawan, jangan dilawan. Jangan dilawan, enggak apa-apa, aman. Ayo, jangan dilawan. Menyisir kota Jakarta, kemudian menyusup di kawasan padat penduduk di Kalideres. Inilah kontrakan angker yang rupanya dihuni banyak makhluk gaib. Mereka hidup bersisihan dengan para pengontrak yang sering merasa terganggu karena banyak sosok yang mewujud membuat takut. Ada salah satu kamar yang sudah puluhan tahun kosong karena setiap ada penghuni baru selalu tidak betah. Lantas, apa saja yang ada di kontrakan itu? Tim Ganjil Misteri dan tim Koko Antoni menelusurinya berikut ini. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Rumah kontrakan itu termasuk sederhana di tengah pemukiman padat di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Tapi selain padat oleh penduduk, rupanya ada sosok-sosok tak terlihat yang ikut menjadi penghuni kawasan tersebut. Juga di kontrakan yang diakui oleh penghuninya sering diganggu secara mistik. Rupa-rupa peristiwa gaib terjadi, mulai dari sekedar suara hingga gangguan metafisikal lainnya. Memang kan saya juga tinggal di sini ya, kita juga 3 pintu kayak gitu. Awalnya memang asisten saya juga sering digangguin, katanya selimutnya tadi malam ada yang narik-narik. Wah, ini kejadiannya baru aja berarti? Bukan, udah lama, udah 1,5 tahun yang lalu. Terus kebetulan setelah itu juga ada temen yang satunya, di situ ada perempuan tuh rambut panjang, dia bilang gitu. Ada lagi juga teman-teman yang lain, asisten yang lain kayak gitu. Enggak, tadi malam ada yang bangunin gua, ada yang jalan, ada yang ada yang mandi kayak gitu kan kok ya. Nah kebetulan aku sendiri, kita kan nggak percaya waktu itu, aku sendiri kejadiannya gitu. Malam itu aku dikelonin sama itu, nggak tahu itu yang ngelonin siapa. Tiba-tiba gua kayak ada yang ngelonin, aku bangun, aku teriak-teriak keluar, aku gedor pintu, nggak ada yang dengar. Kalau cukup sering itu anak buah kayak gitu. Jadi asisten aku, terus tamu-tamu kayak gitu yang tidur di sini. Kalau aku sendiri 1 kali. Kontrakan yang terdiri dari beberapa kamar itu memang membuat merinding jika dilihat dengan ketajaman mata batin. Apalagi ada kamar kosong yang sudah bertahun-tahun tak berpenghuni. Adanya di lantai atas, tempat keangkeran seperti berpusat. Peristiwa terakhir, menurut salah seorang penghuni terlama, adalah teknisi AC yang jatuh karena merasa diseret kakinya. Kemarin ada kejadian juga, Mas Eko itu adalah teknisi AC ceritanya. Biasanya ya udah berapa kali pun juga nggak ada apa-apa ya. Cuma kemarin aja 3:30 sore kejadiannya, pas jatuh katanya ada yang narik kakinya. Ini saya akan cari tahu terus ya. Memang dari pengakuan warga di sini ya, memang ini tempat kelihatannya angker, padahal berpenghuni pemirsa.
Wah. Udah kurang lebih 15 tahun atau 20 tahun itu di atas itu adalah lantai 2, lantai 3 itu adalah kosong ya. Kosong ya. Kosong. Sampai sekarang berarti? Sekarang udah kurang lebih hampir 5 tahun setelah ada kita gitu. Dan itu juga ada Pak Herman gitu, kurang lebih hampir sama dengan kita, kurang lebih 7 tahunan lah di sini kayak gitu. Jadi memang 10 tahun ke belakang ini udah ada penghuninya di lantai 2, lantai 3 kayak gitu. Kalau dulunya nggak ada, cuma hanya lantai 1. Nah kebetulan di atas memang kosong, bangunan kosong kayak gitu. Ya? Iya kosong. Suasana metafisika tidak hanya dirasakan oleh para pengontrak. Pengurus RT di kawasan itu juga merasakan ada yang tidak biasa dari rumah kontrakan ini. Dari laporan beberapa warga, memang sering muncul perwujudan misterius. Warga yang berdekatan dengan lokasi yang bisa dibilang dulu itu bekas rumah kosong, ya banyak yang ada yang melihat, ada yang merasakan sesuatu. Bahkan saya pun pernah sekali. Jadi di depan rumah saya kan dulu tinggal di sini. Jadi tengah malam tuh kata tetangga saya tuh ada ibu-ibu sama anaknya duduk di situ ketawa. Layaknya kuntilanak lah itu, ketawa. Tapi begitu dia telepon saya, Pak Kardi namanya, Pak Kardi dulu tinggal situ sebelah saya. Ya keluar itu nggak ada. Saya tanyalah sama orang yang ngerti lah di sini, ternyata memang ada berkeliaran dan larinya memang ke arah lokasi itu, gitu. Iya benar. Kalau cuman satu orang bicara gini enggak, tapi hampir beberapa warga memberitahukan ke saya ada kejadian-kejadian yang aneh lah di wilayah kita. Sering terjadi, betul. Nah, jadi Mas Eko apa sih yang dialami pada waktu kejadian? Ya saya kan lagi nyerpis AC nih di nyerpis atas. AC, Iya, karena saya teknisi AC kan. Ada biasalah nyerpis. Emang sebelumnya sih sering ke situ ya. Nggak ada hal aneh gitu ya. Terus kemarin saya lagi mau benerin AC, udah di atas tuh. Pertama naik sekali, ya kan, terus ngambil alat, turun lagi tuh, terus udah ngambil alat, naik lagi ke atas. Udah gitu kan saya jongkok tuh, emang posisinya AC-nya duduk, jadi saya jongkok, belakangnya itu emang lantai 3 ya, gitu. Terus pas saya jongkok begitu, mau buka baut, udah buka baut tuh, udah semuanya tuh, saya mau ngangkat begitu, udah saya angkat, habis saya angkat, udah tuh saya ketarik gitu tuh. Kakinya kayak ditarik gitu berarti? Iya, saya posisinya jongkok, kayak ketarik gitu, kaki kanan saya. Ya udah nggak ada dudukan saya. Langsung dari atas berarti langsung jatuh? Langsung jatuh. Berarti ada 5 meter nggak pas jatuhnya? Ya kurang lebih 5 meter. Keangkeran rumah kontrakan di kawasan Kalideres yang sering memunculkan sosok gaib bisa dirasakan oleh tim penelusuran ganjil misteri. Tapi benarkah ada mitos bahaya makan coklat di sana? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Suasana semakin menggigit perasaan. Malam terus merangkak saat Koko Antoni mengajak Cut Mila ke sebuah titik yang memiliki aura metafisika sangat kuat. Sudah dari pertama datang ke tempat ini, Mila juga merasakan ada yang tidak biasa. Termasuk aroma kemenyan yang menyengat. Dan di tempat ini, Koko Antoni bercerita tentang mitos gadis galau yang memakan coklat. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, sekarang saya dengan Mila ya. Ini bagaimana? Mila, apa yang kamu rasakan ini? Apa yang kamu rasakan? Tadi awal pertama ya aku datang ke sini tuh
auranya udah merasa apa ya, beda aja gitu. Beda aja ya. Ini kan tempatnya ada penghuninya ya, ada orangnya. Biasanya kalau ada orang itu biasa aja. Nah Biasa ini kok merasakan kayak aku tuh di tempat yang sepi, sunyi gitu. Kayak kita merasa di hutan ada rasa gimana Padahal ya. di sini rame ya. Rame gitu, tapi kok beda aja gitu. Beda Awal aja pertama datang seperti itu gitu. Awalnya kayak ada sesuatu bau, kayak bau kemenyan itu. Tadi aku bilang, ih ada bau kemenyan, siapa yang bakar kemenyan gitu ngomongnya. Luar biasa Benar. ini. Terus kayak melihat pandangan aku tuh tertuju tuh, kalau nggak di sini tuh ya, di sini sama tadi tuh di situ. Pemirsa Ganjil Misteri ini mulai masuk, ini mulai berasa, ini mulai goyang, dia mulai bingung dia nih kelihatannya. Ini mulai bingung nih. Dan ada satu mitos yang luar biasa ya di sini, kalau katanya makan coklat, makan coklat ya. Buat orang-orang atau cewek ya, yang masih sendiri, yang pikiran kosong ya, kalau katanya makan coklat ini cepat bereaksi. Saya ingin membuktikannya. Ya, ini keunikannya. Dipegang, coba dimakan. Ya, dimakan. Ayo. Enggak apa-apa, aman. Ayo. Nah, habisin aja. Ren, tolong Ren. Oke pemirsa, memang ada satu kejadian di sini ya. Jadi pada waktu itu memang terjadi sepasang kekasih ya, yang sampai mengakhiri hidupnya gara-gara buat satu perjanjian ya, dengan hubungannya dengan Valentine ya. Jadi di cewek dikasih coklat dengan janji semua, tapi akhirnya dia ditinggal nikah dengan pacarnya, akhirnya depresi, dia meninggalkan tempat ini dan dia akhirnya mengakhiri diri. Dan hari ini saya panggil untuk masuk ke Mila. Lantas apa yang terjadi setelah Cut Mila memakan coklat? Ya, pengen nangis. Ini ada energi kesedihan. Ini nanti juga mau kita lepaskan ya. Jadi wanita itu sekarang ini mulai masuk ke dalam dirinya. Ini dia mulai sedih. Dia mulai menangis. Oke. Bisa saya komunikasi? Saya bisa komunikasi? Enggak, aku lawan enggak mau masuk, enggak mau. Jangan dilawan. Enggak apa-apa. Aman. Ayo, jangan dilawan. Dengan siapa? Pegang Ren. Iya, pegang Ren, aman Ren. Pegang Ren. Wah, pemirsa ternyata sampai kaku begini ya. Kakinya bisa begini nih. Kenapa dia bisa terbang begini? Kita kan gini doang ini. Oke, pegang. Bisa saya komunikasi? Dengan siapa? Biar kita bisa lepasin kamu dari sini. Karena kamu terbelenggu dan kamu menunggu pasangan kamu di sini ternyata. Ya, udah berapa lama kamu menunggu pasangan kamu di sini? Bisa komunikasi? Hah? Bisa? Udah lama ya? Udah berapa tahun kamu nunggu pasangan kamu di sini? Ribuan tahun. Saya akan bantu kamu untuk keluar dari lingkaran sini ya. Ada pesan yang mau disampaikan? Aku tunggu dia. Kamu tetap menunggu pasangan kamu? Iya, saking cintanya ini ya. Makanya buat wanita-wanita hati-hati ya. Ini salah satu kejadian yang luar biasa ini. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Aku menunggu. Dia masih menunggu ternyata. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, saya akan bantu untuk melepaskan dari lingkaran sini. Merasakan tadi ya kejadiannya ya? Hah? Enggak, dia sedih. Dia sedih karena dia tahu ceritanya semuanya. Selain mitos larangan makan coklat, memang banyak pantangan yang semestinya dihindari. Salah satunya berlaku tidak sopan, yang selama ini menjadi penyebab utama munculnya gangguan-gangguan gaib. Itu terungkap saat Cesan yang selama ini memiliki kepekaan batin sangat kuat kerasukan sosok wanita tua yang marah. Sosok inilah yang mengaku sering mengganggu penghuni yang tidak sopan. Bisa saya bertanya dengan siapa ini?
Dengan namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Nona. Nona, ya. Ini saya juga merasakan energinya luar biasa ini. Sampai saya pun jadi merinding juga ini kelihatannya. Anak kecil. Oh, ternyata anak kecil juga ada ternyata di sini pemirsa Ganjil Misteri ya. Oke, dia kayak ada mencari satu petunjuk kelihatannya ya. Nah, di sini nih yang saya rasakan energi terbesar. Ini energi terbesar sekarang ini ada di badannya Cesan ini. Oke, kita lihat dulu. Apakah dia akan berkomunikasi dengan kita? Apa yang ingin disampaikan? Ya, dari kukunya pun udah mulai menarik ini kelihatannya. Ada yang bisa disampaikan ke kami? Penghuni di sini kurang sopan. Kurang sopan. Makanya suka digangguin ya. Saya ada di sini, kalian lewat-lewat aja tidak sopan. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, ini memang luar biasa ya. Kita mengungkap satu fakta bahwa katanya di sini penghuninya banyak yang tidak sopan. Bukan masalah tidak sopan di sini, karena mereka juga tidak melihat ada makhluk atau sosok di sini. Itu dia. Ya. Penelusuran terus dilakukan dengan berbagai kejadian mistik. Lalu seperti apa sosok pengganggu yang sering mewujud dalam bentuk kuntilanak? Benarkah ada pula perwujudan anak kecil yang kehilangan boneka? Ketegangan semakin mendesak, membuat dada sesak setelah satu demi satu tim penelusuran Ganjil Misteri dan tim Koko Antoni kerauhan. Tapi yang paling menyeramkan adalah sosok yang memiliki lengking ketawa sangat nyaring. Cara ketawa yang sangat khas yang membuat semua orang langsung paham jenis makhluk halus yang datang. Dan itu ada di titik paling kuat energi gaibnya di kontrakan angker Kalideres. Yang salah satunya suka menunjukkan wujudnya nih. Nah, ini suka banget. Apa yang ingin disampaikan? Bisa komunikasi dengan kita? Jangan. Kamu lama tinggal di sini? Betapa kamu tanya? Kita mau buat agar suasana di sini nyaman, tentram, tanpa ada gangguan-gangguan. Ya, jadi saya akan memindahkan kamu di mana tempat kamu yang sesungguhnya. Oke? Ada yang mau disampaikan? Sopan santun. Sopan santun. Oh, kembali lagi ke sopan santun ternyata ya. Jadi untuk warga yang ada di sini, jadi sopan santun yang harus dikuatkan. Kalau memang kalian bisa menghargai sopan santun ini, maka kalian akan nyaman tinggal di sini. Ternyata itu dia. Ini masih banyak lagi misteri lain. Nanti akan saya ungkap lagi semuanya. Suasana mencekam bertambah setelah tawa kuntilanak mereda. Kemudian ada salah seorang tim yang kerasukan sosok anak kecil. Anak kecil ini bukan hanya manja, tapi menyuruh semua orang mengikuti kemauannya, membantu mencari barang kesayangannya yang hilang. Hati ya. Tahu di situ sepertinya. Oh, masuk lagi ya kelihatannya. Aku pengen lihat lagi ke situ ke dalam. Oh, kenapa bisa jadi? Oh, Ini yang aku cari. oh, boneka. Waduh, ini pemirsa Ganjil Misteri, ternyata selama ini dia mencari boneka ini nih ya. Aku senang. Wah, ini. Kamu ketemu. Oke. Makasih ya. Kamu suka ganggu orang di sini juga? Aku mau cubit-cubitin. Senang Oh. aku.
Berarti di sini dia suka mencubit-cubit katanya. Berarti dia ini usil ya, seorang anak kecil yang usil kelihatannya. Aku sekarang mau punya sesuatu. Apa itu? Aku udah seneng ketemu bonekaku. Aku pengen minta coklat. Oke, langsung kasih. Aku seneng. Ayo, itu coklatnya. Oke, dia mulai makan. Masukin lagi. Dia mulai makan coklatnya. Oh. Ada apa itu? Wah. Nah, ini akibat netralin dulu. Jat! Oke, ini ada apa ini? Oke, netralin dulu. Ini tadi begitu makan coklat langsung bereaksi ya. Ada apa ini? Ada apa? Dia mau menunjukkan sesuatu. Kayak sebuah cowok, Cowok ya, seorang cowok ya. tapi dia rambutnya agak panjang. Rambutnya panjang. Iya, Oke, Jason lagi menjelaskan satu agak sosok panjang yang ada di tapi sana. mukanya agak hancur ya, kok ya. Mukanya hancur ya. Ah. Bisa kita mau komunikasi, Jason siap gak mediasinya biar kita tahu ada apa sebenarnya? Kayaknya agak susah, dia kayaknya agak mukanya kayak Marah atau bagaimana? iya gitu, kayak mengungkap sesuatu tapi dia nggak mau gitu. Malam bertambah tua, saat rasa lelah semakin bertambah. Tapi penelusuran malam itu belum berakhir, karena Koko Antoni menunjuk sebuah kamar paling gawat. Kamar inilah yang disebut-sebut tidak pernah dihuni pengontrak, karena semua yang berusaha mengontrak tidak kuat, sehingga dibiarkan kosong sampai hari ini. Dan di tempat itulah ketegangan memuncak karena ada kemarahan dari sosok gaib yang meminjam raga salah seorang anggota tim penelusuran. Oke, kita biarkan dulu. Apa ini? Ini satu sosok wanita ya, satu sosok wanita. Agak sedikit tua ini. Bisa saya komunikasi? Pegang. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Oh, penjaga sini. Ya. Oh, jadi kamu suka mengganggu yang orang tinggal di sini atau bagaimana? Tidak pernah mengganggu. Apa kamu yang suka merintah? Nah, apakah kamu yang suka merintah untuk di bawah supaya terkecoh dan kamu tidak senang orang tinggal di sini? Kayaknya iya. Iya. Ternyata dia memang yang suka merintah agar orang tidak betah tinggal di atas ini. Saya! Ini memang tadinya di sini kosong ya? Kosong memang kok. Jadi kosong, ada yang penghuninya Cina juga di sini. Tapi berapa lama pulang pergi. Bahkan yang di sini cuma yang kuat hanya saya. Hanya saya kurang lebih hanya 5 tahun mau 7 tahun. 5 tahunan lah. Tadi malam bahkan nanti ada juga Mbak Sri sama ini bertengkar, ada bilang katanya ada yang minta tolong tuh member ini bangunin saya, minta tolong. Terus Bu Nur Hasanah juga kemarin di mana Bu? Ada yang minta tolong kayak gitu. Tidak ada. Oh dia, ternyata ini sosoknya. Di sini nggak apa-apa tinggal di sini ya. Di sini boleh tinggal di sini tapi bersamaan aja. Maksudnya jangan mengganggu kita. Karena kan di sini kamu juga alamnya kan alam kamu sendiri, kita di sini juga alam kita gitu. Jadi yang penting nggak apa-apa tinggal di sini. Kalau ada orang yang jahat baru kamu ganggu nggak apa-apa. Kalau ada yang jahatin saya sama keluarga saya di sini, kamu ganggu nggak apa-apa. Ya. Siapa? Oke, apa Jason? Sholat yakin. Oh, jadi dia juga minta doa berarti ya, minta Nanti, sholat ya. nanti kita doain di sini ya. Namanya siapa? Nanti kita doain di sini. Namanya siapa? Namanya siapa? Oke, pemirsa Ganjil Misteri ya, ini udah luar biasa penjelasannya. Kita juga menemukan satu sosok dan yang saya rasakan ada satu penjagaan kuat di sana. Itu nanti kita turunkan ya. Kita turunkan agar bisa menjaga situasi di kontrakan yang penuh dengan misteri ini.
Rumah kontrakan di kawasan Kalideres itu memang memberi cerita tidak menyenangkan bagi para penghuninya. Sebab meski dihuni manusia, masih ada makhluk gaib yang ikut menjadikan tempat bersembunyi. Apalagi ada kamar kosong yang sudah bertahun-tahun dibiarkan kosong. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.